mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri. Berkaca dari tahun 2020 dan 2021, setelah periode Ramadan dan Idul Fitri, potensi terjadinya kenaikan kasus akan meningkat seiring dengan tingginya mobilitas dan kegiatan masyarakat. Untuk itu, di tahun 2022 ini, kita harus semaksimal mungkin menekan penularan, terlebih kita telah memasuki transisi kegiatan masyarakat yang produktif dan aman COVID. Setidaknya ada 3 indikator yang perlu kita pantau dan upayakan bersama, yaitu yang pertama, angka RT atau reproduksi virus yang harus kita tekan. Yang kedua adalah positivity rate yang harus kita turunkan di saat testing kita tingkatkan. Dan yang ketiga adalah vaksinasi yang juga harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah RT, yaitu pengukuran epidemiologis yang menggambarkan potensi penularan virus di tengah masyarakat. Kabar baiknya, jika dibandingkan pada angka RT di tanggal 10 Maret lalu, angka per tanggal 24 Maret menunjukkan penurunan di seluruh pulau besar di Indonesia. Penurunan paling besar terjadi di Nusa Tenggara dari 1,14 menjadi 1,01. Yang kedua adalah positivity rate dan testing. Saat ini positivity rate mingguan di tingkat nasional adalah sebesar 5,20%, turun dibandingkan minggu sebelumnya yaitu 8,81%. Bahkan angka ini sudah turun drastis dari puncak Omikron lalu yang sempat mencapai 17%. Sayangnya jumlah orang yang diperiksa, baik dengan PCR maupun antigen, mengalami penurunan. Di minggu ini total jumlah orang diperiksa sebesar 700.000 dengan PCR 185.000 dan antigen 517.000. Angka ini terbilang rendah mengingat pada puncak Omikron lalu jumlah orang diperiksa mencapai lebih dari 2 juta, di mana PCR menyumbang 650.000 dan antigen sekitar 1,4 juta. Yang terakhir adalah vaksinasi. Saat ini vaksinasi dosis 1 di tingkat nasional telah mencapai 72% populasi, dengan dosis 2 mencapai 58% populasi, dan vaksin booster mencapai 7% populasi. Dari total target 21,5 juta lansia, dosis 1 telah mencapai 79% dari lansia, dan dosis 2 mencapai 60%, dan booster mencapai 10% dari lansia. Melihat dari perkembangan-perkembangan tersebut, maka kita perlu melakukan upaya ekstra untuk pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Tentunya kegiatan ibadah akan lebih maksimal apabila dilakukan dalam keadaan yang aman dari COVID-19, yaitu saat penularan di tengah masyarakat terus menurun dan jumlah orang yang divaksin hingga booster semakin meningkat. Untuk itu, dengan memperhatikan ketiga indikator tersebut, maka angka RT harus ditekan hingga di bawah 1, terutama pada pulau yang menjadi asal dan tujuan mudik
seperti Jawa dan Sumatera. Semakin rendah potensi penularan, maka semakin rendah pula angka ARTI. Untuk itu, angka ARTI dapat ditekan dengan tidak memberi celah penularan sesedikit mungkin. Salah satu cara yang mudah, murah, dan efektif dalam mencegah virus menular dan menyebar dalam masyarakat adalah disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, meskipun saat ini syarat perjalanan tidak lagi perlu menggunakan antigen maupun PCR, namun testing tetap penting untuk dilakukan ketika mengalami gejala maupun berkontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID. Angka testing harus terus kita tingkatkan agar tidak ada orang positif yang tidak teridentifikasi di tengah-tengah kita. Testing seyogyanya dilakukan bukan hanya karena syarat perjalanan, melainkan perlu untuk dipahami fungsi utama testing yaitu satu-satunya cara untuk membedakan orang positif di antara orang sehat. Untuk itu, jujur dan berinisiatif untuk segera tes ketika merasa bergejala dan kontak erat adalah kunci mencegah penularan semakin meluas. Terakhir, vaksin dosis kedua dan vaksin booster harus terus ditingkatkan lagi cakupannya. Secara nasional, vaksin dosis 2 harus terus ditingkatkan hingga setidaknya 70% dan vaksin booster harus ditingkatkan pada populasi rentan dan lansia, terutama pada provinsi-provinsi yang menjadi tujuan mudik seperti Pulau Jawa. Kepada gubernur serta bupati dan wali kota dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY untuk terus memantau data vaksinasi dosis kedua dan booster di wilayahnya dan harus terus ditingkatkan. Kunci ibadah tenang dan aman di bulan Ramadan adalah dengan proteksi maksimal dan berlapis, yaitu sadar testing dan segera vaksin booster. Ditambah protokol kesehatan seperti disiplin memakai masker, mencuci tangan, maka dapat tercipta mudik dan berlebaran bersama keluarga yang semakin aman COVID-19. Mengingat tinggal menghitung hari umat Islam akan memasuki bulan Ramadan yang ketiga di masa pandemi. Dengan ini diperlukan kesiapan untuk melakukan aktivitas khususnya peribadatan atau tradisi rutin agar dapat terselenggara dengan aman dan tidak menimbulkan penularan. Pemerintah melalui Kementerian Agama akan segera merilis surat edaran terkait protokol kesehatan selama menjalankan praktek ibadah Ramadan. Namun pada prinsipnya, pengaturan yang diatur akan tetap memenuhi aspek dasar protokol kesehatan, diantaranya mengadakan kegiatan ibadah berjamaah seperti sholat tarawih, sholat wajib maupun itikaf dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimal termasuk tidak membuat kerumunan di titik tertentu sebelum dan sesudah beribadah. Umumnya pengaturan ini diatur oleh pemerintah daerah setempat yang mengacu kepada surat edaran Kementerian Agama maupun instruksi Menteri Dalam Negeri sesuai level kabupaten kota masing-masing. Baik pengurus dan pengelola masjid atau musola maupun jemaah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan prinsip bahwa tidak ada satupun tempat yang bebas dari penularan. Pengaturan protokol kesehatan ini akan mencakup yang pertama adalah menyediakan sekaligus memanfaatkan dengan baik fasilitas seperti tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, kemudian pengukur suhu tubuh jika ada sebelum dan sesudah melakukan ibadah. Yang berikutnya lagi adalah tetap menggunakan masker yang sempurna menutupi hidung dan mulut selama menjalani ibadah baik saat sholat, berzikir, membaca Quran, saat melaksanakan khutbah, maupun saat menerima atau mendistribusikan infak, zakat, atau sedekah. Dihimbau bagi jemaah juga menyegerakan menyelesaikan ibadah dan dapat melanjutkannya di kediaman masing-masing. Selanjutnya, dibentuknya panitia khusus sebagai pengawas dan penegak kedisiplinan menjalani protokol kesehatan di area masjid dan sekitarnya. Kemudian juga perlu menjaga kebersihan dan sirkulasi masjid atau musola dengan rutin membersihkan tempat, melakukan desinfeksi pada berbagai peralatan di dalamnya. Dihimbau para jemaah juga bisa membawa alat ibadah masing-masing agar lebih higienis.
Dan tidak lupa pemerintah juga mengingatkan walaupun kondisi kasus COVID-19 terkendali dan diterapkan penyesuaian kebijakan yang lebih longgar dibandingkan tahun lalu, tetap kami meminta masyarakat untuk tetap bijaksana dalam beraktivitas. Prinsip utama protokol kesehatan tetap harus diutamakan, khususnya bagi tradisi rutin di bulan Ramadan seperti sahur on the road, ngabuburit, buka bersama, maupun open house. Mohon untuk tetap dipertimbangkan risiko penularan dan urgensinya. Masyarakat diminta senantiasa perkembangan peraturan terkini yang berlaku di daerah domisili atau tujuan bepergian maupun yang dikeluarkan oleh instansi pekerjaan masing-masing. Perlu diingat, populasi rentan seperti orang yang belum divaksin penuh, lansia, dan penderita komorbid perlu lebih bersikap hati-hati dalam melakukan interaksi sosial yang besar. Hal ini mengingat jika tertular, maka mereka memiliki peluang mengalami gejala yang lebih parah maupun kematian yang lebih tinggi. Terakhir, saya sampaikan untuk menyongsong Ramadan seperti sedia kala, kita perlu menjalankannya dengan penuh kemawasan diri. Ingat, kondisi pandemi yang terus membaik adalah anugerah Allah berikan, sehingga wajib dijaga dengan baik melalui disiplin menjalankan protokol kesehatan, maupun segera divaksinasi penuh atau booster. Selanjutnya saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya, yaitu pemerintah telah merilis Instruksi Mendagri nomor 19 tahun 2022. Dengan ini PPKM leveling akan diberlakukan kembali di luar wilayah Jawa Bali sampai dengan tanggal 11 April 2022 mendatang. Dimohon agar setiap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk menindaklanjuti instruksi ini dalam peraturan daerah masing-masing untuk disosialisasi dan diimplementasikan segera. Menjelang bulan Ramadan, perubahan pola aktivitas mayoritas penduduk Indonesia perlu dipersiapkan dengan baik agar imunitas tidak menurun. Tetap jaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, tidur atau istirahat yang cukup, dan tetap aktif secara fisik. Bagi masyarakat yang sedang sakit, termasuk yang sedang menjalankan isolasi atau perawatan akibat COVID-19, dimohon agar patuh menjalankan anjuran dokter, agar segera sembuh dan dapat segera menjalankan ibadah dengan sempurna. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari fitriliputan6.com. Terkait vaksin booster menjadi syarat mudik lebaran, berapa target capaian vaksinasi booster selama Ramadan? Mengingat waktu pelayanan vaksinasi mungkin terbatas saat puasa. Kemudian, bagaimana antisipasi pemerintah nanti untuk memastikan syarat vaksinasi booster terpenuhi bila mana ada pemudik yang mencuri start terlebih dahulu untuk pergi mudik? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com. Pemerintah selalu berupaya menyusun kebijakan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan masyarakat yang aman di masa pandemi COVID-19, termasuk untuk membentuk imunitas masyarakat menjelang periode mudik tahun 2022. Prinsipnya, pemerintah pusat mendorong seluruh daerah segera melakukan percepatan vaksinasi booster demi perlindungan optimal sesuai dengan arahan Presiden. Beberapa daerah saat ini telah berhasil melakukan percepatan vaksinasi. Salah satu contohnya adalah Provinsi Bali yang mampu meningkatkan cakupan vaksinasi booster sebesar 26% hanya dalam kurun waktu 3 minggu. Namun perlu menjadi perhatian bahwa laju vaksinasi dosis 1 dan 2 juga harus sama cepatnya agar pembentukan imunitas masyarakat di setiap daerah dapat terbentuk secara merata. Upaya vaksinasi akan terus dilakukan memasuki bulan Ramadan karena sesuai dengan Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksinasi saat berpuasa tidak bersifat membatalkan puasa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari media yang sama. Beredar viral mengenai penumpukan PPLN yang mengantri tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. Dikabarkan juga PPLN kian membludak seiring tidak diwajibkannya lagi karantina.
Bagaimana respon Satgas terkait viralnya antrian tes PCR PPLN tersebut? Lalu upaya apa saja yang dilakukan Satgas bekerja sama dengan pihak bandara ke depannya demi memastikan agar tidak lagi terjadi penumpukan PPLN untuk tes PCR? Terima kasih. Terima kasih. Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap temuan di lapangan tersebut dengan segera melakukan koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah sepakat ke depannya membuat mekanisme kedatangan yang efektif agar mobilisasi pelaku perjalanan tetap aman dan nyaman dengan memodifikasi waktu kedatangan dan terminal tujuan, khususnya di Terminal Soekarno-Hatta. Menambah fasilitas PCR di pintu kedatangan yang diawasi langsung oleh Satgas COVID-19 Pusat dan menyediakan counter untuk memudahkan sistem pembayaran PCR di tempat. Selain itu, pemerintah juga memberikan opsi lokasi lain untuk testing demi meminimalisir kerumunan, misalnya pekerja migran di RSDC atau PPLN lainnya di hotel tujuan menetapnya. Terima kasih, dengan demikian konferensi pers berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli, sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.